Kalau sini tempat apa ini ini? Sebagai petilasan dari Pangeran Samudra. Menyembah Allah dengan berkasih-kasih dengan anu tadi nun sewu nih, selingkuh apa sih? Nah ini keliru sekali. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Apa tikus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedang ada di Sragen, tepatnya di Gunung Kemukus. Kenapa disebut Gunung Kemukus? Karena konon katanya dulu waktu Pangeran Samudra ke sini, ya, beliau meminta dikubur di sebuah dataran tinggi atau gunung yang berkabut. Nah, dari kabut itu dikatakannya kukus, jadi Kemukus. Ya. Sekarang ini kita lagi ada di area Sendang Ontrowulan. Konon beliau adalah ibu dari Pangeran Samudra, yang menurut Profesor Bani mengatakan beliau itu adalah ibu tirinya. Nanti insya Allah lengkapnya kita mau ketemu sama bapak penjaga yang ada di sini. Sekaligus kita jalan-jalan kayak apa sih Sendang Ontrowulan. Yuk ikuti perjalanan kami di episode kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Pak, saya Faizar dari MFO, ini channel MFO. Kita kepengen tahu informasi lebih lanjut tentang Sendang Ontrowulan. Jadi begini Pak, kebetulan kita berada di Sendang Ontrowulan, yang mana Ontrowulan sendiri maknanya terdiri dari dua kata kan, Ontro dan Wulan, yang mana Ontro itu rame, Wulan itu sasi ataupun bulan. Jadi karena dulu di sini kan keramaiannya kan sebulan sekali. Nah di sini sebagai tempat dulu, tempat dari beliau ibu tiri dari Pangeran Samudra itu sesuci. Oh gitu ya. Kalau dulu ramainya kalau bulan apa sih Pak? Kalau secara umum dulu itu ramainya di bulan di hari malam Jumat Pon. Jumat Pon. Iya, karena berdasarkan sejarah Jumat Pon itu hari meninggalnya dari beliau Pangeran Samudra. Oh, masya Allah. Iya. Bisa dibilang kayak semacam haulnya. Kayak haul ya. Iya. Kalau apa namanya, orang-orang sebelum ziarah biasanya mereka ke sini dulu. Ya, jadi fungsi ataupun kegunaan dari Sendang Ontrowulan sendiri sebenarnya persiapan sebelum seorang peziarah itu melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Samudra. Sedangkan acuan kami yaitu tadi terkait tata cara ziarah itu Perda nomor 2 tahun 2012 yang diterbitkan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang mana di perda tersebut mengatur tentang alur tata cara ziarah. Alur tata cara ziarah itu sendiri diawali dengan sesucinya seorang peziarah di Sendang dengan jalan suci muka, mandi, atau misalnya seorang muslim wudhu ya. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dipandu pihak juru kunci, baru tahapan selanjutnya nanti ziarah ke makam Pangeran Samudra untuk lokasinya di atas. Iya. Mungkin boleh kita lihat. Monggo silahkan Pak Derek nih. Sendang. Sekarang udah bagus ya Pak ya? Ya, semenjak tahun 2020 Pak.
Oh. mendapat anggaran dari Kementerian PUPR. Untuk sementara ini kan kami tetap mengusung konsepnya tradisional. Dalam hal ini untuk mengambil air juga kan perlu masih dengan konsep nimba. Di sini memang kalau sampean semuanya menyaksikan ada beberapa bunga itu karena di sini ada semacam akulturasi budaya antara akulturasi budaya Jawa dengan sebenarnya buat wangi-wangian lah ya. Iya betul. Kalau misalnya pakai sabun bagaimana? Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuman ya itu tadi Pak, karena segala sesuatunya kayak akulturasi terjadinya akulturasi budaya Islam dengan Jawa, mereka menggunakan kalau semacam mungkin untuk wewangian ataupun untuk semacam apa ya, istilah kalau bahasa sekarang aromaterapinya kan mereka menggunakan kembang. Cuman terkadang salah persepsi aja. Ya, mereka menggunakan istilahnya ada unsur apa ya mungkin bahasanya kayak semacam mistisnya lah bahasanya. Iya. Itu juga saya mau sampaikan ke teman-teman ya, banyak juga yang bertanya-tanya. Gimana sih hukumnya kalau misal kita mandi pakai kembang? Sebenarnya kalau niatnya itu untuk wangi-wangian enggak masalah. Ya karena memang bunga itu wangi ya, dan Rasulullah suka hal yang wangi. Kalau di Arab kan biasanya pakai za'faron ya kan, dan minyak-minyak yang lainnya untuk wangian di tubuh. Nah di sini karena banyak bunga-bungaan maka juga pakai bunga yang sifatnya mewangikan diri enggak masalah hal tersebut. Tapi kalau niatnya lain, misalnya untuk syarat-syarat ritual tertentu ini yang tidak boleh, haram. Ya, tapi kalau untuk wangian tidak apa-apa. Ya kayak ini kayak tadi Bapak sampaikan, untuk mandi, bersuci, buat wangi diri, boleh. Ya, za'faron kan kadang juga dipakai untuk ritual-ritual, tapi pada hakikatnya itu dibolehkan sama Rasul. Misik pun juga demikian, ya, oud juga demikian. Jadi jangan anti sama bunga, karena kan sabun juga kadang-kadang diekstrak dari bunga-bungaan gitu. Iya. Ngoten. Jadi ini sendang Ontrowulan di mana dulu ibu tiri dari Pangeran Samudra itu sesuci nggih. Sesuci di sini. Dan ini diabadikan untuk ya dilestarikan sejarahnya. Di samping juga ada edukasi moral. Ada edukasi moral supaya sesuci diri dari fisik maupun hati. Di doa kalau kita habis wudu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Ini baik habis junub maupun wudu. Karena yang namanya mensuci bukan suci fisik saja, tapi juga suci hati. Ini keren perjalanan kita di Kemukus kali ini banyak pelajaran teman-teman. Karena di sejarahnya Pangeran Samudra ini mengajarkan untuk kita tidak melihat lahiriah saja. Sebagai refleksi dari ayat 7 surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah ini, mereka hanya tahu apa-apa yang zahir dari kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat mereka lalai. Ya, ini salah satunya harus bersuci, dan nanti soal percintaan yang itu banyak sekali orang yang salah paham ya Pak ya. Oke. Nah, ini matur nuwun, kita mungkin langsung ke atas boleh Pak? Siap, monggo. Ya. Saya mau wudhu dulu, ini wudhunya batal. Silakan. Ini mata suci ya? Mata suci, mata air. Mata air ya. Mata air dari Gunung Kemukus. Ini saya sesuci dengan niat berwudhu. Ya dialah. Kita niat berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Allahumma waj'alni minal mutatahhirin wa waj'alni minal mutatahhirin. Menjaga wudhu ini termasuk sunnahnya Nabi SAW yang menjadi keutamaan bagi seorang muslim untuk dia itu dijaga oleh Allah ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kenapa terompahnya itu
kedengeran. Beliau masih hidup, traumanya udah di surga, kedengeran. Kenapa? Karena keutamaan beliau yang selalu menjaga wudhu. Selalu menjaga wudhu walaupun kondisi cuaca yang begitu dingin. Jenderal Sudirman juga demikian. Allah jaga, Allah berikan kemenangan, di antaranya 3 jimatnya Jenderal Sudirman menjaga wudhu. Sholat 5 waktu, nggak pernah bolong dan di awal waktu, dan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena jabatan, pangkat, atau yang lain. Tutorial pakai ikat. Ini kayak gini ya. Tahu nggak ikat ini gimana sejarahnya? Ikat ini juga produk kayak kaum muslimin tanah Jawa. Zaman Majapahit belum ada ikat nih. Maksudnya orang-orang itu jarang pakai ikat. Mereka lebih cenderung dikunjung, diikat supaya muslimin Jawa itu mengikuti tradisi ulama salaf. Orang-orang salaf dulu sering menutup kepalanya sebagai wujud rasa malu, etika mereka kepada Allah, akhlak mereka kepada Allah. Makanya Abu Bakar itu kalau pas lagi ke buang hajat, beliau menutup kepalanya itu dengan kain atau sesuatu karena istihya'an minallah, takut malu sama Allah Ta'ala. Ini dari Sunan Kalijogo. Ikat atau udang maknanya mudeng. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan pada agamanya. Ini Islam, ya. Jadi begini, Bapak. Kalau di sini tempat apa Ini ini? sebagai petilasan dari Pangeran Samudra. Oh, petilasan sama petilasan. makam apa bedanya? Ini banyak temen yang nggak tahu nih petilasan itu apa, makam itu apa. Kalau petilasan itu semacam suatu tempat yang mungkin ada cerita terkait seseorang atau yang dalam hal ini Pangeran Samudra. Jadi kalau dalam sisi sudut pandang bersejarah, sebelum melaksanakan ziarah ke makam, seperti tadi diawali sesucinya seorang peziarah di Sendang, kemudian berdoa dipandu pihak juru kunci di sini, sedangkan untuk pihak juru kunci posisinya berada di sebelah sana. Juru kunci di sana. Iya, sementara peziarah nanti berada posisi di sini ataupun di sini. Kalau fungsi dari dupa itu sebenarnya untuk apa sih, Pak? Seperti tadi tak utarakan terkait kembang ataupun dupa ini sebenarnya ataupun kemenyan kan sebenarnya terjadinya akulturasi budaya dari Jawa. Sebenarnya dupa sendiri kalau dalam konteks orang Jawa itu kan sebagai semacam penyampai dari doa, harapan ataupun keinginan peziarah. Tapi sebenarnya dalam sisi konteks agama Islam sebenarnya kan ini sebagai wewangian yang mana untuk semacam biar kita lebih khusyuk, kita lebih istilahnya apa ya, sebagai penenang dan sebagainya. Sebenarnya tidak di sini juga berarti nggak harus pakai dupa ya? Tidak. Kayak parfum sendiri mulai. Bunga ataupun dupa ataupun kemenyan bukan suatu keharusan. Oh gitu ya. Yang terpenting justru doanya. Doa. Iya. Karena ziarah ke makam Pangeran Samudra adalah kita memberikan berupa doa dengan tujuan kita mendapatkan syafaat ataupun berkah dari beliau yang kita ziarah dalam hal ini makam Pangeran Samudra. Oke. Kalau itu bunganya ada bunga khusus nggak sih Pak kalau di sini tuh? Kalau kekhususan sih nggak ada Pak, nggak ada. Misalnya apa biasanya kan kantil, mawar. Kalau secara umum memang apa ya? Kalau dibilang khusus nggak ada, cuman kalau kembali lagi terhadap budaya Jawa kan kembang itu biasanya yang identik kan kembang telon ataupun kembang setaman. Tapi tidak diharuskan harusnya misal kembang telon atau kembang sedap malam dan sebagainya, tidak ada suatu ketentuan, tidak ada suatu keharusan. Berbicara tadi soal dupa yang menyampaikan doa ke langit, berarti orang Jawa itu meyakini Tuhan di langit juga ya? Mungkin seperti itu. Secara fitrahnya begitu. Menarik sih ini sebenarnya bahasan soal kayak begini. Mungkin teman-teman pengen tahu kalau kebiasaan masyarakat awam kalau mau ziarah itu setelah ke Sendang biasanya doa dulu di sini dipimpin sama juru kuncinya begitu.
Ya, jadi kalau berbicara soal dupa atau wewangian yang menggunakan asap, itu sebenarnya kalau kita lihat di Masjidil Haram pun banyak ya menggunakan bukhur. Nah, di Mesir juga ketika saya masih di sana memang pakainya bukhur. Bukhur itu ya kalau orang kita bilangnya dupa. Cuma dari sana biasanya pakai gaharu maupun kayu sondal. Memang kegunaannya untuk wewangian, parfum. Murni untuk wewangian di masjid-masjid atau biasanya di halakoh, di majelis ya buat pengharum ruangan gitu. Murni hanya untuk itu gitu. Kemudian kalau kalau dalam Islam sendiri nih Pak, itu bukan buat perantaraan doa tapi hanya untuk mewangikan ya, untuk mewangikan ruangan, plus juga sunnah dari Nabi SAW, beliau suka sekali hal-hal yang sifatnya baik dan wangi. Jadi seperti itu sih tujuan dari wewangian, baik itu mau pakai parfum kan dia semprotan nggih, dia cair nggih. Cair tapi disemprotkan, atau pakai asap jadi bebas. Bahkan orang-orang Arab itu sering juga memakaikan wewangian berupa asap untuk parfum baju. buat parfum baju atau badan, jadi begitu. Jadi memang itu lebih cenderung ke apa namanya, perlengkapan yang sifatnya bukan ritual ibadah. Jadi begitu ya. Kalau parfum itu hanya murni untuk wewangian saja. Nah, sekarang kita mau ke atas ke makamnya Pangeran Samudro. Beliau itu kalau tidak salah putranya Brawijaya nggih. Brawijaya kelima. Kemudian setelah Majapahit runtuh, pangeran-pangeran banyak yang mengungsi, ada yang ke Bali, ada yang di Jawa saja, ada juga yang masuk Islam. Jadi antara yang masuk Islam ini yaitu Pangeran Samudro. Nama aslinya sinten ya? Untuk dari nama dari Pangeran Samudro sendiri, khususnya dari Dinas Pariwisata, memang jujur saja kesulitan mengakses nama. Kebetulan yang terakhir kan ngambil sumber dari Radia Pustaka, tapi ternyata juga tidak mendapatkan sumber yang valid. Kayaknya terakhir ini baru mengambil sumber lagi ke arah Demak. Oh, Demak. Ya, jadi koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten Demak untuk meruntut silsilah ataupun sejarah yang lebih konkret lagi, karena banyak kerancuan, yaitu tadi sebenarnya siapakah nama dari Pangeran Samudro, siapakah ibu yang sebenarnya itu ibu kandungnya. Iya, karena yang kita ketahui sekarang kan beliau hanya putra dari Brawijaya kelima tapi dari istri selir dan sebagainya. Kan kita belum bisa mengetahui secara konkretnya dari silsilah dari Pangeran Samudro itu sendiri. Mungkin nanti kita bahas Pangeran Samudro lebih dalam nanti di atas ya. Yuk, ikut. Ya teman-teman, jadi sekali lagi saya tegaskan, dupa bukan salah satu bagian dari ritual ibadah. Karena ritual ibadah itu sudah jelas ya, harus ada dalil yang memerintahkannya. Segala macam ibadah itu haram, sifatnya tauqifi. Dia wajib berdasarkan dalil, petunjuk Quran maupun sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau misal itu nggak disampaikan, maka itu bukan suatu ubur rampe dalam ritual ibadah. Tapi kalau hanya untuk wangian biasa, ya, wangian badan, wangian ruangan, maka itu tidak masalah. Ini mesti dipertegas supaya tidak timbul subhat dan ambigu-ambigu yang ada. Kenapa kok saya mau wudhu di tempat seperti itu? Ya, secara hukum fikih tidak masalah. Airnya air suci, keluar dari mata air. Kita juga niatnya untuk berwudhu, bukan untuk mempercayai kepercayaan-kepercayaan yang mungkin agak berseberangan dan bisa menggoyahkan atau menggesek akidah kita. Kita mau naik ke atas melalui dua akses. Ini ada dua akses, kanan dan kiri.
Kita lewat kanan aja. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Widodo, beliau juru kunci dan penjaga di makam Pangeran Samudro. Ini di sini apa namanya, beliau yang punya wewenang menjaga sini. Jadi yang kalau tadi Bapak Supardi. Oh Pak, ya Pak Supardi, beliau menjaga di Sendang Ontrawulan. Iya. Kalau Bapak Widodo di sini di komplek pemakaman Pangeran Samudro. Nah, itu sempat tadi kita tanyakan sih sebenarnya nama aslinya beliau siapa, kemudian apa namanya, beliau itu kalau tidak salah juga pendakwah Islam juga nih. Iya, penyebar agama Islam. Walaupun apa namanya, beliau juga secara terakhir itu kan anak keturunannya Brawijaya. Iya, Brawijaya. Ada istri Seler yang Ajaran beliau itu yang paling ditekankan itu apa sih Pak? Yang disebarluaskan? agama Islam. Nggih. Apa namanya, wisdomnya, apa istilahnya, wejangan-wejangannya itu dari Pangeran Ontrawulan yang saya dapat rumor banyak orang salah paham, katanya datang ke sini tuh harus berkasih sayang gitu kan. Oh, Harus. enggak. Itu aslinya Pangeran Samudro kan penyebar agama Islam. Dia dari Demak, dia muridnya Sunan Kalijaga kan gitu. Enggak ada istilah katanya selingkuh, itu enggak ada. Memang dari dulu mbah-mbah itu kalau menceritakan demen itu taunya demenan. Kan aslinya demen itu ditempati kita dengan hati yang tulus, suci, bersih. Kita mendoakan itu, enggak kok ada istilah selingkuh, enggak ada. Itu berita yang salah kaprah. Maksudnya berzina gitu kayak. Salah kaprah itu. Ya, jadi sebenarnya kan kalau tidak salah saya pernah lihat juga siapa yang hendak mendatangi Tuhannya, dia harus menyatu dengan bercinta, maksudnya bercinta di sini maksudnya menguatkan kecintaannya itu kepada Allah. Kalau ini saya sedikit sharing juga untuk teman-teman yang ada di rumah, bahwa secara filosofi cinta ada sebuah ungkapan filosofi dari Yunani, ada 3 tingkatan cinta itu. Ada eros. Eros itu cinta yang erotik. Jadi dia itu ngelihat ya berdasarkan aurat dan juga bentuk fisik yang secara nyata gitu loh. Misalnya jenengan suka dengan seorang wanita tapi dengan parasnya saja. Wanita suka dengan parasnya laki-laki yang dengan tipe mungkin ya kayak opa-opa Korea atau yang semisalnya. Itu eros. Erotik, dia cinta yang erotik itu ya cinta hewan dengan kesadaran bahimia, kesadaran binatang. Ada filos itu kecintaan karena rasa yang lebih dalam lagi, antara aku dengan kamu sudah menjadi kita, melebur jadi satu ya. Nanti tahapan yang ketiga adalah agep, dia adalah cinta yang tidak lagi menganggap cinta itu batasannya dengan fisik saja, lebih dari itu, bahkan tidak bisa diwujudkan dengan sentuhan cinta fisik saja. Maka kita tidak mungkin mencintai Allah dengan eros ya, tahapan eros, karena kita nggak bisa melihat Allah, belum bisa melihat Allah. Melihat Allah nanti besok di surganya Allah, amin ya. Kita nggak bisa mencintai Rasul karena nggak pernah ketemu Rasul. Makanya untuk mencintai mereka-mereka yang goib ya, Rasulullah kan sekarang sudah goib karena sudah meninggal, maka harus menggunakan ya ini ya, egep ini, kecintaan yang dia dirasakan antara batin dengan batin, antara yang yaitu tadi yang nggak bisa disifati, kita rasakan betul-betul kehadiran Allah dengan muraqabah, dengan ihsan. Ini kan ihsan adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Apa makna ihsan? Ya, ta'budullaha, ya, kamu beribadah sama Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah sama Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah ngelihat kamu. Ini sebenarnya makna ihsan itu.
Kok bicara filosofi? Ya ini untuk memahamkan saja sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari ajarannya Pangeran Samudro, ya, itu mengajarkan umat muslim untuk ihsan, untuk selalu mendawamkan muraqabahnya. Ada ulama salaf kan yang mengatakan supaya terhindar dari maksiat ada 3 kata. Allahumma ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Hal ini nggak bisa dimaknai dengan eros tadi, erotik. Menggambarkan Allah kayak CCTV atau bleger orang yang selalu ngawasi kita, tidak. Tapi kita meyakini Allah meliputi kita dengan ilmunya. Bahkan kalau kita di lubang semut pun Allah tahu. Menanamkan cinta itu ya memang tahapannya butuh perjuangan sekali. Itu yang kita bisa petik sebenarnya dari pelajarannya ini Pangeran Samudro ini. Jadi bukan datang menyembah Allah dengan berkasih-kasih dengan tadi nun sewu selingkuh apa zina, ini keliru sekali. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Widodo. Itu pemahaman keliru dan di Kemukus tidak ada apa istilahnya ajaran untuk berzina. Ya, itu tidak benar. Hanya masyarakat luas yang salah memahami. Ingat ini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina itu beriman. Maka tidak mungkin penyebar Islam seperti Pangeran Samudra ini mengajarkan sesuatu yang bisa menghilangkan keimanan seseorang. Ini perlu dicatat baik-baik teman-teman. Jadi sebenarnya diluruskan ya Pak ya. Itu harus diluruskan apa yang disampaikan Pangeran Samudro. Karena ajaran Islam murni adalah dengan mentauhidkan Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tunggal untuk diibadahi. Tidak disekutukan dengan apapun. Tidak diibadahi dengan karya-karya ibadah kita sendiri, tapi dengan syariat yang sudah Allah berikan, tuntunannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disebarkan, diteruskan hal itu secara estafet dari para ulama-ulamanya. Ulama kan warasatul anbiya, warisannya ini para nabi ini. Nah, di antara ulama-ulama itu Dewan Dakwah Walius Sana, babatnya kan babat Walius Sana, jumlahnya songo. Makanya lebih mudah ya Wali Songo gitu. Kalau ini Pak, saya juga pernah dengar tentang ritual pesugihan yang ada di gunung ini itu sebenarnya memang ada atau itu hanya karangan orang saja? Karangan orang-orang. Aslinya kalau ziarah itu di sini kita yang penting berdoa, mendoakan Pangeran Samudro dan sekalian Ibu Ontolulan supaya dia masuk ke surga, dilapangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, lapangkan semuanya, biar itu kita mendoakan, enggak kita kok harus minta sama Pangeran Samudro, enggak. Salah persepsi lagi karena orang lain mintanya sama Pangeran Samudro. Aslinya kita kan mintanya sama Tuhan yang Maha Allah dan kita mendoakan Pangeran Samudra dan kita sebagai insan manusia, para wali kan kita mendoakan sama-sama orang muslim biar dia masuk jalan yang bagus kan gitu. Betul, ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah itu senang ziarah ke Baqi, makam Baqi di Madinah. Kenapa? Ya, awalnya memang dilarang ziarah itu di masa-masa penyebaran Islam, tapi diizinkan oleh Rasulullah. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Memang boleh kita ke sini mengingat besok. Sekarang Pangeran Samudro ada di dalam. Mungkin betapa kuatnya dakwah beliau sehingga nama beliau diabadikan sama Allah. Mungkin kalau kita yang meninggal 3 hari, 4 hari, seminggu pada lupa. Tapi orang-orang zaman dulu dengan keikhlasannya itulah yang menjadikan umur mereka panjang. Umur panjang kan bukan soal usia, tapi sesuatu yang bisa kita wariskan untuk generasi-generasi setelah kita. Jadi dikenang terus, kebaikannya yang dikenang. Nah, jadi kita di sini mendoakan Pangeran Samudro bukan untuk meminta-minta pada ahli kubur. Justru para ahli kubur yang membutuhkan doa kita. Mereka tidak bisa doakan balik kita kayak gitu ya. Dan ini yang nantinya yaitu syafaatul mukminin, syafaatnya orang beriman kepada satu daripada yang lainnya nanti akan diberikan Allah di hari kiamat. Ya, moga-moga kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi SAW
dan orang-orang soleh di antara kita. Jadi ingat itu, tadi Bapak ngendika nggak ada ritual pesugihan itu, ini perlu diluruskan supaya nanti nama Gunung Kemukus itu tidak dikotori dengan tadi cerita-cerita yang nggak jelas, yang negatif. Nah itu rumor sebenarnya, rumor. Lagi-lagi ya dari orang nggak bertanggung jawab. Ya karena Allah wali, mosok kan suruh selingkuh kan nggak masuk akal kan gitu Pak. Jadi intinya sebenarnya tadi datangi Allah dengan cinta, bukan bercinta-cintaan dengan apa? Dengan lawan jenis, melainkan memadukan. Allah itu kan Rahman, Allah Rahim. Maka sambutlah kasih sayang Allah ini dengan apa ya? Dengan tobat, dengan ibadah. Sehingga kita menjemput cinta Allah, Allah cinta sama kita cinta sama Allah. Ya itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho bahwa Allah Tuhannya. Jadi itu yang sebenarnya garis besarnya, garis yang harus kita luruskan itu. Sejarahnya yang penting kita pokok intinya satu, berita-berita yang nggak benar itu kita harus meluruskan Pak. Karena kita kasihan sama Pangeran Samudro, dia orang muslimah, terus pada beritanya rumornya kok seperti kok di sini harus selingkuh itu, saya kasihan. Dia itu menangis ibaratnya kan gitu. Justru betul. Justru kita pada orang muslim kan kita mendoakan gitu aja. Itu apa ceritanya seperti itu ya tentang Pangeran Samudro dan ini berita miring-miring biar negatifnya biar hilang gitu, diluruskan gitu aja. Ya. Kasihan kan. Itu tadi ketegasannya. Kita ziarah boleh asal bukan buat minta ahli kubur, tapi bukan minta pada yang dikubur, tapi mendoakan ya. Mendoakan. Kemudian tadi hukumnya mirip kayak ruqyah. Ruqyah atau jambi-jambi, mantra itu awalnya dilarangnya mutlak loh. Dibilangnya syirik. Tapi dibolehkan asal nggak ada unsur kesyirikan di situ, tidak ada persekutuan. Jadi dibolehkan. Dari Auf bin Malik al-Asja'i, itu sahabat yang suka mantra ya, suka ruqyah, datang ke Rasul. Wahai Rasul, ini katanya ruqyah syirik ya. Terus ruqyah yang kami lakukan zaman jahiliyah gimana? Coba perlihatkan ruqyahnya. Ketika dibacakan tidak ada unsur syirik, oh boleh ya. La ba'sa bi ruqyah ma lam yakun fi syirkun. Enggak apa-apa kalian lakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik. Nah, jadi ini berlaku untuk semua hal, termasuk juga di dalamnya ziarah kubur. Ya, utama kita ziarah, nggak bisa ke Pangeran Samudra atau kuburan yang ada di sekitaran Anda pun kita ziarahi, beri salam, assalamualaikum ya ahlad diyar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat yaghfirullahu lana wa lakum wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ya, semoga Allah ngampuni kita dan kalian. Ya. Kemudian kalian sudah mendahului kami dan kami insya Allah menyusul kalian. Jadi itu ada pengingat kita juga kan, kami insya Allah nyusul kalian. Mengingat kita akan mati ya. Leres. Jadi, ingat sangkan paraning dumadi ya, sangkan paran kita itu apa? Kita dari Allah, dihidupkan mengemban amanah taklif syariat Allah. Jadi kita harus teguh megang syariat itu, menjunjung tinggi kalimat tauhid. Untuk apa? Untuk bisa kembali dengan selamat ke hadirat Allah, nggak disiksa. Nah, jadi ngoten sih sebenarnya. Ini terima kasih banyak Bapak. Saya malah banyak ceramah. Enggak apa-apa. Jadi moga-moga ini bisa jadi pelurusan kepada teman-teman. Ya, bisa meluruskan kan. Pada teman-teman yang ada di rumah tentang Kemukus. Toh Kemukus sekarang udah indah loh. Kalau kita kesini pagi-pagi atau sore, itu ada tadi Kemukus yang baru dekat Sendang Ontrawulan, itu view-nya keren. Bisa untuk ngopi di situ Pak. Jadi kesini untuk ziarah, ya. Jangan ada ritual-ritual apapun, ziarah aja. Kemudian sambil ngopi di sini, wah asik banget. Matur nuwun sangat Bapak Widodo atas waktu dan kesempatannya kami bisa ziarah di sini. Amin. Moga-moga Allah lapangkan kubur beliau, Allah terima amal soleh dan disatukan dengan ruh-ruhnya para syuhada, para solehin, dan orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, kita kembali ke depan. Matur nuwun sangat Pak.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Apa tikus kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها ومن شر ما خلق ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ إن ربي على صراط مستقيم. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah di akhir sesi di episode Gunung Kemukus. Masya Allah, banyak pengetahuan baru dan juga pengalaman baru, termasuk kaget juga dari pas ngaji di dalamnya kita rukyah di tempat geruduk-geruduk, wallahu a'lam itu tikus lah ya. Tikus mungkin di atap genteng. Tapi dari itu semuanya, ingat ya, kita menyembah Allah dengan petunjuknya, dalil-dalil yang ada. Kita beribadah itu sifatnya tauqif, ya, atau segala bentuk peribadatan haram sampai ada dalil yang menjelaskan dan menyuruh akan hal tersebut. Esakan Allah, jangan sekutukan dengan apapun, ya. Dan kalau mau sugih, pesugihan yang syar'i adalah dengan istighfar, bersedekah, jalin silaturahim, ya. Dengan istighfar, dalilnya man aktsarul istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, ya, wa min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar akan dijadikan kesedihannya itu ada kebahagiaan, kesempitannya ada jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Adapun tadi sedekah, ya, dalilnya jelas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Siapa yang bersedekah, maka dia permisalannya seperti biji-bijian. Nah, intinya di setiap biji itu akan dilipat gandakan. Ya, Allah melipat gandakan itu ya sesukanya. Allah maha lapang dan maha mengetahui. Adapun yang ketiga, jalin silaturahim, yaitu tadi man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen rezekinya ditambah, umurnya panjang, maka jalin silaturahim. Dengan banyak relasi, ya siapa tahu, ya, pas lagi kesusahan dibantu. Nah, pas dia lagi kesusahan, kita juga jangan lupa membantu juga. Intinya rezeki Allah itu datang diantaranya dari tiga hal ini. Itu pesugihan yang syar'i, bukan datang ke sini. Karena tadi sudah dijelaskan nama juru kunci, pada hakikatnya tidak ada pesugihan di Gunung Kemukus ini, melainkan hanya ya orang-orang iseng aja. Ya, yaitu tadi salah niat, justru malah bukan mendoakan Pangeran Samudra, malah meminta sesuatu pada ahli kubur. Ini yang tidak dibenarkan, begitu. Terima kasih. Salam tauhid, ahadun ahad, arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.